Jadi setelah sekian lama akhirnya trial Shinji Aoba pelaku pembakaran studio Kyoto Animation itu pada 2019 lalu itu dimulai ya sidangnya. Jadi selama ini dia ditahan itu tapi belum ada keputusan ya kan, dan akhirnya dia dimulai di sidang lah gitu. Jadi si pelaku Shinji Aoba ini juga nggak nyangka kalau akan banyak orang yang mati gitu dalam kejadian tersebut ya kan. Jadi ya dia nggak nyangka bakal seberlebihan itu kebakarannya gitu. Cuman ya lawyernya masih mencoba membela dia dengan mengatakan dia nggak punya kapabilitas untuk bertanggung jawab. Jadi dia itu nggak bersalah ya. Susah sih kalau urusan sama hukum, pengacara kayak gitu udah tahu jelas-jelas bersalah tapi masih coba mereka bela ya kan. Ya, mereka masih mencoba meringankan hukuman lah. Memang itu sih tugas pengacara. Jadi ya apa yang mau dikata ya kan, gue nggak akan berkomentar banyak soal hal itu. Tapi mengenai Shinji Aoba-nya sendiri itu dia dulu motifnya katanya dia melakukannya karena mengatakan KyoAni itu memplagiat karya dia itu di dalam anime Surune yang anime panah-panah itu. Jadi dia pernah nge-submit novel dia, tapi novel dia bahkan bukan tentang panahan gitu. Jadi udah beda genre novel yang dia masukin. Bahkan investigator pun pada bingung gitu, scene yang mana yang diplagiat sama KyoAni gitu. Jadi para investigator pun itu pada bingung lah gitu, apa yang dia maksud ngeklaim yang diplagiat sama KyoAni. Tapi entah mungkin emang dasarnya dianya udah rusak dari sananya ya. Karena usut punya usut ternyata pelaku ini adalah dari keluarga yang jauh dari kata harmonis ya. Bapaknya dulu itu supir taksi tapi mengalami kecelakaan dan dipecat dari pekerjaannya. Setelah itu bapaknya pun bundir ya. Begitu juga dengan saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya yang juga bundir gitu. Dan bahkan ibunya pun menghilang. Jadi ya dia juga pernah ditangkap karena mencuri pakaian dalam wanita ya di masa lalu gitu. Jadi ya dia pernah ada criminal record melakukan hal itu lah. Dan ya dia bahkan bilang I don't have anything to lose katanya. Jadi dia nggak punya apa-apa lagi buat kehilangan gitu. Ini yang paling mengerikan ketika seseorang itu nggak punya sesuatu lagi untuk kehilangan gitu. Jadi dia bisa senekat apapun melakukan apapun jadinya ya kan. Dan ya hanya karena kejadian tadi dia ngerasa KyoAni itu memplagiat karya dia, yang mana para investigator juga setelah menelusurinya masih bingung bagian mana yang dia maksud itu diplagiat, tapi pada akhirnya dia tetap melakukan pembakaran tersebut dan terjadilah insiden pembakaran pada 2019 lalu. Dan saat ini tuh sidang atau trialnya masih berlangsung ya. Dan biasanya kalau sidang nih nggak ada cerita sebentar sih. Intinya kita tungguin aja lah nanti gimana hasil akhirnya, apa putusannya gitu. Apakah dia akan dihukum mati atau di penjara seumur hidup atau gimana.